Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya, sehat ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar surah Al-Bayyinah. Kemudian kita dapat pelajaran dari sana bahwa orang-orang kafir itu akan masuk neraka, sedangkan orang yang beriman akan masuk surga. Baik, hari ini kita akan belajar Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca dengan tartil, yaitu melafalkan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sesuai kaidah tajwid. Kemudian menghafal dengan lancar, mengingat dan melafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu juga akan memahami makna ayat, mengerti pesan dan kandungan penting dalam setiap ayatnya. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan semangat, yaitu membangkitkan motivasi untuk membaca. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ada baiknya kita membaca dulu bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita bersama-sama ya. Ta'awudzan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, inti pesan dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah ada 3 yang bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala supaya membaca, dan ada juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Ayat 1 dan 2 Allah memerintahkan untuk membaca dan mengingat bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah, menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua dari ayat 3 di surah Al-Alaq yaitu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra' wa rabbukal akram. Menegaskan bahwa Allah adalah yang maha pemurah, sumber segala kebaikan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, inti pesan dari surat Al-Alaq yaitu pentingnya pena dan ilmu. Pada ayat yang keempat dan 5 ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu melalui pena dan menganugerahkan pengetahuan kepada manusia yang sebelumnya tidak diketahui. Menekankan alat dan sumber ilmu. Itu inti pesan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 anak-anak sekalian. Sedangkan hikmah yang mendalam dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ada beberapa hal. Yang pertama, merupakan kunci ilmu dan kemajuan. Artinya, dengan membaca, itu merupakan gerbang utama untuk membuka cakrawala ilmu dan mendorong kemajuan seseorang, mendorong kemajuan individu dan peradaban. Yang kedua, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua pengetahuan berasal dari Allah,
maka wajib hukumnya untuk bersyukur dan menggunakannya di jalan kebaikan. Hikmah yang ketiga yaitu menjaga ilmu dengan menulis. Menulis adalah cara yang efektif, cara yang paling mudah untuk mengabadikan dan menyebarkan ilmu agar tidak hilang di telan waktu. Yang keempat, belajar sepanjang hayat. Artinya apa? Islam itu mendorong kita untuk terus belajar tanpa henti dari buayan, dari mulai kita lahir hingga kita masuk ke liang lahat. Artinya sampai kita meninggal dunia demi kebaikan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui, mari kita beraktivitas, tilawah bersama, menghafal dengan talaki, berdiskusi kelompok, dan membuat semacam poster mini. Nanti kita akan diskusikan lebih mendalam lagi. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk refleksi diri, coba kita luangkan sejenak waktu untuk merenung apa pelajaran yang kita dapatkan. Apa hal yang berkesan sekiranya yang bisa saya pelajari dari surat Al-Alaq 1 sampai 5 hari ini. Bagaimana saya bisa membiasakan diri untuk membaca lebih sering setiap hari. Dan yang paling penting itu adalah apa komitmen saya, apa janji saya mulai hari ini agar lebih rajin belajar dan mencari ilmu. Itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa janji kita? Anak sekalian, ada rangkuman pelajaran penting dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama itu ada perintah membaca dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk membaca. Karena membaca itu adalah pondasi peradaban Islam. Yang kedua, menuntut ilmu. Artinya, dengan menuntut ilmu akan mendorong seseorang untuk mencari dan mendalami ilmu pengetahuan supaya menjadi orang yang berperadaban tinggi. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Maksudnya adalah mengingatkan kita akan keagungan Allah sebagai pencipta dan anak-anak sekalian, membaca, sekali lagi membaca itu dapat mendekatkan kita pada ilmu Allah, dapat membukakan pintu kebijaksanaan dan menerangi jalan hidup kita. Dengan membaca, kita tidak hanya memahami dunia, tetapi juga memahami Sang Pencipta dunia. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah. Mari bersama-sama kita berdoa. Rabbi zidni ilma. Kita ulangi lagi. Sekali lagi. Rabbi zidni ilma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadikannya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.